Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang fungi. Cara bacanya ini bukan fungi ya teman-teman, cara bacanya adalah fungi. Nah, teman-teman tahu kan apa itu fungi? Dalam bahasa Indonesia, fungi itu adalah jamur. Jadi kali ini kita akan mempelajari seputar tentang jamur. Apakah teman-teman sudah siap? Kalau sudah siap, baik, mari kita akan mulai. Nah, baik, pada materi pembelajaran kali ini terdapat beberapa konten menu yang dapat ditelusuri. Yang pertama ada kompetensi yang membuat KD dan indikator, lalu ada materi, ada kuis, dan juga ada tugas. Nah, sebelum memasuki materi panjang ini, kita akan lihat dulu kompetensi yang terkait dengan panjang. Nah, sebelum masuki materi, di sini ada kompetensi dasar dan ada nanti indikator pencapaian kompetensi. Berikut pada KD 3.7 adalah mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi, dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Lalu pada KD 4.7 yang berisi menyajikan laporan hasil investigasi tentang keanekaragaman jamur dan peranannya dalam kehidupan. Nah, selanjutnya di sini ada indikator pencapaian kompetensi. Di antaranya adalah mengidentifikasi ciri umum fungi, ada mengidentifikasi struktur fungi, ada mengidentifikasi kelompok fungi, menjelaskan dalam hidup fungi, dan juga menganalisis peranan jamur dalam kehidupan. Baik, berikut adalah peta konsep dari materi yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama yaitu ada ciri umum dari fungi, yang kedua ada klasifikasi dari fungi, yaitu mencakup Zygomicota, Basidiomycota, Ascomycota, dan juga Chytridiomycota. Lalu ada cara reproduksi oleh fungi-nya, yaitu reproduksi dari Zygomicota, Basidiomycota, dan juga Ascomycota. Kemudian simbiosis yang dilakukan oleh fungi yaitu mycorrhiza dan juga lichen. Kemudian kita membahas mengenai peran menguntungkan dan juga merugikan dari fungi. Nah, setelah kita mengetahui kompetensi yang akan kita terkait dengan materi pada hari ini, kita akan mulai masuk dalam materi. Baik, kita klik materi. Nah, pertama-tama kita akan mengenal terlebih dahulu apa saja ciri-ciri dari fungi. Nah, ini merupakan sebuah organisme eukaryotik yang kebanyakan memiliki sifat multiseluler. Lalu pada fungi ini terdapat ciri yaitu dinding selnya mengandung chitin sekitar 22-40% zat chitin. Nah, seperti yang ada di gambar, dinding sel dari fungi ini terdiri atas glukoprotein, glukan, dan juga ada chitin. Chitin merupakan polimer polisakarida yang banyak ditemui di alam. Nah, ciri selanjutnya adalah fungi bersifat heterotrof atau mendapatkan nutrisi dari organisme lain, sehingga beberapa fungi dapat hidup sebagai saprofit, parasit, dan hidup bersimbiosis dengan organisme lain. Selanjutnya, struktur tubuh dari fungi terdiri atas hifa. Hifa merupakan struktur berbentuk tabung atau menyerupai batang yang terbentuk dari pertumbuhan, spora, atau ponidium. Sedangkan miselium adalah jaringan dari sekumpulan hifa yang berfungsi untuk menyerap nutrisi. Nah, ciri selanjutnya adalah fungi tidak memiliki klorofil. Dan juga fungi dapat hidup di habitat yang lembab dan mengandung sisa zat-zat organik. Contohnya pada batang pohon, sampah organik, bahkan dapat hidup pada kotoran hewan. Nah, selanjutnya kita akan memasuki klasifikasi dari fungi. Nah, klasifikasi pertama yang akan kita bahas adalah Zygomicota. Nah, pada Zygomicota terdapat ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki zygospora. Apa itu zygospora? Zygospora merupakan spora seksual atau disebut juga sebagai spora istirahat yang memiliki dinding yang cukup tebal. Kenapa disebut spora istirahat? Dikarenakan spora seksual ini dapat bertahan dalam kondisi kering selama berbulan-bulan. Spora ini dihasilkan dari peleburan dua hifa. Nah, ciri selanjutnya adalah
hifa pada zigomikota ini bercabang dan memiliki tipe senositik atau tidak bersekat. Yang di gambar, dia tidak memiliki sekat. Nah, ciri selanjutnya adalah zigomikota memiliki 3 tipe hifa, yaitu ada stolon, rhizoid, dan spora niophore, di mana stolon merupakan hifa yang berbentuk jaringan pada permukaan substrat, lalu rhizoid adalah hifa yang menembus substrat dan berfungsi sebagai jangkar untuk menyerap makanan. Kemudian ada spora niophore, yaitu hifa yang tumbuh dengan tegak pada permukaan substrat dan memiliki sporangium globuler di ujung. Kemudian ciri selanjutnya adalah reproduksi seksual pada zigomikota ini adalah dengan zigotospora. Lalu reproduksi aseksualnya dengan spora vegetatif. Nah, ciri selanjutnya adalah zigomikota memiliki habitat tidak rata dan bersifat saprofit. Contohnya adalah zigomycetes yang dapat tumbuh pada kotoran hewan dan sisa makanan. Nah, baik, kita lanjut. Nah, berikut merupakan beberapa contoh spesies zigomikota yang dapat kita ketahui. Nah, di sini yang pertama adalah Mucor mucedo. Ini merupakan spesies zigomikota yang dapat tumbuh pada roti, makanan, dan kotoran hewan. Lalu ada Beauveria bassiana yang merupakan spesies yang dapat menyebabkan penyakit pada serangga sehingga bersifat parasit. Lalu di sini juga ada Rhizopus nigricans yang merupakan spesies yang dapat tumbuh pada buah. Contohnya adalah pada tomat. Kelompok berikutnya adalah Ascomycota atau Ascomycetes. Ascomycota adalah jamur yang berbentuk kantung, disebut juga sebagai desak fungi. Dalam bahasa Indonesia, jamur yang membentuk kantung. Ascomycota memiliki beberapa ciri, antara lain bersel satu atau uniseluler, atau bersel banyak atau multiseluler. Sebagian spesies dari Ascomycota hanya terdiri dari satu sel atau uniseluler, sedangkan sebagian lagi terdiri dari banyak sel. Ciri berikutnya adalah hifa yang bersekat. Hifa bersekat ini membentuk badan buah yang disebut sebagai ascocarp. Bisa kita lihat di gambar di sebelah kanan, terdapat beberapa jenis ascocarp pada kelompok Ascomycota. Yang pertama adalah naked husky atau ascus telanjang. Spesies dengan tipe Ascocarp naked husky tidak memiliki badan buah atau ascocarp, sehingga disebut sebagai telanjang. Kemudian ada Cleistostesium, yaitu kelompok yang membentuk ascocarp tertutup. Bisa kita lihat, ascus terletak di tengah, ditutupi oleh ascocarp. Kemudian ada juga Peritesium, yaitu ascocarp berbentuk botol dengan bagian tengahnya terbuka, disebut sebagai ostiolum. Yang terakhir adalah Apotesium, yaitu ascocarp yang berbentuk seperti cawan atau mangkuk. Ciri berikutnya adalah Ascomycota dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Secara seksual yaitu spora dihasilkan dari ascospora yang terkandung di dalam ascus. Sedangkan secara aseksual melalui conjugiospora yang dihasilkan oleh ujung hifa khusus. Contoh spesies dari Ascomycota ada yang pertama Saccharomyces cerevisiae dan juga Penicillium notatum. Kelompok berikutnya adalah Basidiomycota. Basidiomycota ini adalah jamur multiseluler yang berukuran makroskopis. Basidiomycota memiliki beberapa ciri. Yang pertama bersifat multiseluler, seperti yang tadi disebutkan, dia bersifat multiseluler sehingga memiliki ukurannya makroskopis. Ciri kedua adalah hifanya bersekat. Hifa bersekat ini dibedakan menjadi hifa primer, yaitu hifa yang berindi satu, dan hifa sekunder, yaitu hifa yang berindi dua. Reproduksinya dilakukan secara vegetatif dan generatif. Secara vegetatif dapat dilakukan dengan membentuk conjugiospora yang memiliki satu inti haploid, sedangkan reproduksi generatif dilakukan dengan basidiospora. Basidiomycota memiliki basidiokarp, yaitu badan buah. Badan buah ini berbentuk seperti payung atau kuping. Beberapa jenis dapat dijadikan sebagai sumber makanan.
sedangkan beberapa jenis lagi beracun. Nah, contoh yang beracun adalah Amanita muscaria. Bisa dilihat, jamur yang berwarna merah terang ini merupakan Amanita muscaria, salah satu spesies Basidiomycota yang beracun. Oke, selanjutnya adalah klasifikasi fungi yaitu chytrids atau Chytridiomycota. Untuk karakteristiknya yang pertama yaitu habitatnya di danau, tanah, dan juga laut. Yang kedua, sifatnya yaitu saprobik pada sisa tumbuhan yang membusuk. Nah, untuk yang ketiga, sifatnya yaitu parasit pada protista, jamur yang lainnya, tumbuhan, dan juga hewan. Selanjutnya, hampir semuanya ini berflagel yang disebut dengan zoospore. Nah, untuk bentuknya seperti ini ya. Oke, selanjutnya, dinding sela ini terbuat dari kitin. Kemudian, beberapa membentuk koloni dengan hifa atau sebagai sel tunggal yang bulat bentuknya. Untuk contoh spesiesnya, ini ada dua ya. Yang A, Chytriomyces hyalinus, dan juga yang B, Obelidium mucronatum. Oke, setelah kita mempelajari ciri umum jamur, sekarang dan juga mempelajari klasifikasi jamur, sekarang kita mempelajari reproduksi dari fungi. Baik, sebelum kita ke pembahasan yang selanjutnya, kita simak terlebih dahulu video timelapse dari Amanita muscaria. Kira-kira bagaimana ya hal tersebut bisa terjadi? Ya, akan kita bahas ya selanjutnya. Sudah siap semuanya? Kita mulai ya. Yang pertama yaitu Ascomycetes atau Ascomycota. Nah, untuk Ascomycetes ini dapat bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Nah, untuk yang aseksualnya ini nanti dia akan menghasilkan yang namanya conidia. Oke, ini ya aseksualnya ya. Nah, untuk yang seksual ini tahapnya ada di sini. Tahap pertama yaitu dia akan menghasilkan hifa khusus. Kemudian conidia dari mating yang berlawanan, ini ya negatif, tandanya akan melakukan fusi dengan mating type positif di sini. Nah, atau disebut juga dengan plasmogami. Nah, kemudian nantinya plasmogami ini akan menghasilkan hifa yang dikaryotik. Nah, ini ya, nih hifa dikaryotik. Kemudian hifa dikaryotik ini akan menghasilkan banyak ascus yang dikaryotik. Nih, ascus dikaryotik. Kemudian setelah melakukan plasmogami, yaitu tahap selanjutnya adalah karyogami, yaitu penyatuan inti. Nah, karyogami ini terjadi di setiap ascus dan menghasilkan nukleus yang sifatnya itu adalah diploid. Sebelumnya kan ada warna merah sama warna biru. Setelah mengalami karyogami, penyatuan inti maka menjadi warna ungu dan artinya itu sifatnya diploid. Kemudian setiap inti diploidnya ini nantinya akan membelah secara meiosis dan akan menghasilkan 4 inti. Nah, yang sifatnya apa? Sifatnya haploid. Kemudian nanti setiap inti haploidnya ini nantinya akan membelah dalam jumlah sekali
dengan pembelahan mitosis dan akan menghasilkan berapa inti? Iya, ada 8 inti. Kemudian nantinya dinding sel ini dan juga membran plasmanya ini akan berkembang di sekitar inti tersebut. Membentuk apa? Iya, membentuk askospora. Kemudian askosporanya ini nantinya akan dikeluarkan. Nah, dikeluarkan dari mana? Dikeluarkan dari askus ini nih. Ini askus ya. Ini askosporanya ini kan dikeluarkan ya. Dari askus melewati apa? Lubang. Kemudian nantinya askosporanya ini akan berkecambah, ini ya, berkecambah dan akan menghasilkan miselia yang baru. Oke, reproduksi dari Ascomycetes sudah selesai. Lanjut kita ke reproduksi dari Basidiomycetes atau Basidiomycota. Nah, tahap yang pertama yaitu sama, dua miselia haploid dari jenis yang berbeda akan melakukan apa? Ya, plasmogami, yaitu dari berbeda ini ya. Ini type-nya positif, yang ini type-nya negatif. Kemudian akan terbentuk yang namanya miselium yang dikaryotik sifatnya. Nah, lalu jika lingkungannya ini mendukung seperti adanya hujan atau perubahan suhu, maka akan menginduksi miselium dikaryotik untuk membentuk apa? Membentuk basidiokarp. Nah, lalu gills dari basidiokarp ini nantinya akan dilapisi oleh sel yang dikaryotik terminal yang disebut dengan apa? Disebut dengan basidia. Jadi nanti basidiokarpnya ini dilindungi ya atau dilapisi oleh basidia. Oke, selanjutnya terjadi yang namanya karyogami, yaitu penyatuan inti. Di mana? Di setiap basidiumnya. Nah, setelah menjadi karyogami, maka akan terbentuk inti yang diploid. Intinya diploid ya. Kemudian setelah mengalami karyogami, mengalami meiosis. Nah, setiap inti diploidnya ini nantinya akan berkembang. Nah, berkembang kemudian akan menjadi basidiospora. Nah, kemudian basidiosporanya ini ketika sudah matang, ya, maka akan dikeluarkan dan dibantu penyebarannya oleh angin. Dalam lingkungan yang sesuai nantinya akan tumbuh dan juga akan menjadi miselia yang haploid. Oke, next yaitu reproduksi Zygomycetes atau Zygomycota ya. Nah, miselia dari berbagai jenis mating yang berlawanan seperti reproduksi sebelumnya itu positif negatif akan melakukan plasmogami. Kemudian terbentuklah yang namanya zygosporangium yang mengandung beberapa inti haploid dari kedua induknya. Lalu zygosporangium itu nantinya akan berkembang menjadi lapisan kasar yang berdinding tebal dan dapat menahan kondisi yang keras atau kondisi yang ekstrim selama berbulan-bulan. Ya. Nih. Ada lapisan tebal. Kemudian nantinya ketika kondisinya sudah menguntungkan, maka terjadi yang namanya proses karyogami, yaitu penyatuan inti. Kemudian lalu terjadi proses pembelahan meiosis. Lalu zygosporangium ini akan melakukan germinasi menjadi sporangium pada tangkai pendek. Lalu sporangium ini akan menyebarkan spora haploid yang beragam secara genetik. Nah, ini ya. Nah, lalu nanti spora berkecambah dan tumbuh menjadi miselia yang baru. Miselia juga dapat bereproduksi dengan aseksual dengan membentuk sporangia. Ini sporangia yang akan menghasilkan spora yang identik. Dan sifatnya itu juga haploid. Oke. Baik, selanjutnya adalah simbiosis dari jamur atau fungi. Jadi simbiosis fungi ini terdapat dua ya. Ada dua jenis, ada lichen dan ada mycorrhiza. Yang pertama akan kita bahas terlebih dahulu adalah
lichen. Nah, apa sih itu lichen? Lichen adalah simbiosis antara dua mikroorganisme yang dapat berfotosintesis seperti alga hijau atau biru dengan fungi atau jamur. Nah, lichen ini dapat disebut juga sebagai organisme perintis. Mengapa? Karena dalam hidupnya ya, lichen ini dapat hidup di tempat di mana organisme lain itu tidak dapat hidup. Jadi misal saat di mana tidak ada kehidupan gitu ya, misal bekas gunung berapi gitu, yang mana tumbuhan pada mati semua. Nah, yang pertama kali tumbuh yang baru gitu adalah lichen. Lalu lichen ini disusun oleh hifa-hifa yang berasal dari jamur dan kemudian bersimbiosis dengan alga hijau atau biru sehingga terbentuklah lichen. Nih, bisa dilihat pada gambar. Di sini ya, gambar lichen terlihat lichen ini keras gitu. Biasanya terdapat di pohon-pohon kulit-kulit pohonnya itu, dan biasanya nyaru tapi agak berbeda, mengeras untuk yang lichennya. Dan di sini ada strukturnya, alga layer, terus dan yang lainnya. Lichen ini berkembang di pepohonan, permukaan batu, batang kayu yang sudah membusuk, serta atap-atap rumah. Untuk struktur morfologinya, lichen ini tidak memiliki lapisan kutikula, stomata, dan organ absorptif di bagian luar. Sehingga lichen ini memaksa di bagian luar ya, jadi memaksa lichen untuk bertahan hidup di lingkungan tercemar dan berpolusi. Nah, oleh karenanya, lichen ini bisa digunakan untuk indikator pencemaran udara di sekitar wilayah tertentu. Nah, selanjutnya adalah simbiosis jamur, yaitu mikoriza ya. Jadi mikoriza ini merupakan bentuk hubungan simbiosis mutualisme antara jamur atau fungi dengan perakaran tanaman tingkat tinggi. Bisa dilihat dari gambarnya. Di sini ada tumbuhan tingkat tinggi dan di bawah perakaran berhubungan dengan jamur. Nah, mengapa bersimbiosis mutualisme? Karena keduanya ini saling menguntungkan. Bagian dari sisi tanaman ya, dia meningkatkan penyerapan air dan mineral, sedangkan dari sisi jamurnya itu mendapatkan nutrisi dari tanaman. Sehingga mikoriza ini memiliki peran untuk menjaga ketahanan suatu ekosistem, stabilitas tanaman, dan pemeliharaan keragaman biologi. Mikoriza ini dibedakan menjadi dua, ada ektomikoriza dan ada endomikoriza. Ektomikoriza itu jika hifa jamur hanya hidup di daerah permukaan akar tanaman, seperti pada jaringan epidermis. Lalu yang endomikoriza jika hifa jamur ini menembus akar hingga masuk ke jaringan korteks. Nah, selanjutnya ada peranan dari jamur-jamur. Biasanya jamur untuk persiapan makanan atau pelestarian dan keperluan lainnya yang sangat luas dan memiliki sejarah panjang gitu ya. Nah, jamur juga diproduksi dalam pertanian untuk mengumpulkan jamur ini sebagai industri yang besar di berbagai negara. Dan karena kapasitas kelompok ini untuk menghasilkan berbagai besar produk alami dengan antimikroba, aktivitas biologis atau lainnya,
banyak spesies yang lama digunakan ini atau sedang dikembangkan ini untuk industri produksi antibiotik, vitamin, anti kanker, dan obat-obat lainnya. Nah, di sini ada dari keuntungannya, juga ada peran dari kerugiannya. Kita lihat untuk yang keuntungannya, terdapat jenis-jenis jamur yang memiliki keuntungan. Nah, di sini ada jenis jamur merang, kemudian rhizopus. Mohon maaf, di sini ada kesalahan tulisan. Benar. Dan mukor, yang mana sebagai bahan makanan industri untuk pembuatan tempe dan oncom. Kemudian ada Saccharomyces, yang mungkin tadi sudah disebutkan juga sebagai industri keju, roti, dan bir. Kemudian ada yang lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Untuk kerugiannya, ada jenis dari Vitium, kemudian Phytophthora estan ya, untuk penyakit pada daun tanaman kentang, albugo, pneumonia, dan lain-lainnya. Oke, kita balik ke halaman. Nah, baik. Setelah kita sudah mempelajari materi mengenai fungi, sekarang kita akan mencoba untuk menguji pemahaman kalian, yaitu kita ada kuis. Nah, baik. Mungkin untuk ini kita pencet dulu, kita klik dulu kuis ya. Nah, sebelum kita mulai kuis, apakah kalian sudah siap? Jika kalian sudah siap, mari kita coba untuk mengerjakan kuisnya. Kita mulai dari soal yang pertama. Nah, sekarang pada soal yang pertama, saya bacakan soalnya ya. Di sini ada di antara pilihan jawaban berikut yang bukan merupakan ciri pada zigomicota adalah. Nah, kira-kira jawabannya apa ya? Nah, mungkin kita coba dulu jawab. Memiliki zigospora. Oh, ternyata salah. Mungkin karena kita kurang teliti dalam menggunakan. Baik, kita coba. Kira-kira jawabannya apa ya? Mungkin hifa bersekat. Kenapa jawabannya hifa bersekat? Karena hifa bersekat ini pada zigomicota ini memiliki tipe hifa yang senositif atau hifanya ini bercabang dan tidak bersekat. Nah, baik, kita lanjut pada soal selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini terdapat gambar struktur dari zigomicota dan ada nomor di masing-masing bagian struktur pada tubuhnya. Nah, berdasarkan gambar yang ditunjukkan oleh nomor 1, bagian tersebut adalah, mari kira-kira jawabannya apa ya? Mari kita coba jawab. Mungkin jawabannya stolon ya. Oh, ternyata salah. Mungkin karena kita kurang teliti dalam menjawab. Ini kita coba lagi. Nah, mungkin jawabannya adalah sporangium. Sporangium. Apa jawabannya sporangium? Ya, karena pada bagian ini dinamakan sporangium atau kotak spora. Kotak spora ini merupakan tempat dari pembentukan spora pada zigomicota. Baik, soal selanjutnya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan jamur yang dapat membentuk lichen adalah kira-kira apa ya? Mari coba kita Oomicotina. Apakah benar? Oh, tidak, salah. Jawaban yang dapat membentuk lichen adalah kira-kira apa teman-teman? Ascomycotina. Jadi apa nih?
fungi jenis tertentu dapat bersimbiosis dengan alga uniseluler membentuk lichen. Simbiosis ini bersifat menguntungkan ya. Biasanya ini antara anggota dari Ascomycota dan Basidiomycota dengan alga hijau dan cyanophyta. Oke, kita next. Ada apa selanjutnya? Baik, kuis selanjutnya yaitu pada jenis jamur Rhizopus sp. Adalah jamur yang berguna sebagai kira-kira peran jenis Rhizopus sp ini apa ya, teman-teman? Mari kita jawab fermenter dalam industri seperti keju. Apa benar? Coba kita. Wah, salah. Sayang sekali. Coba jawab lagi ya. Peran jenis jamur Rhizopus sp. Kita jawab sebagai bahan pembuatan tempe. Jadi jenis jamur Rhizopus ini sebagai bahan makanan industri seperti dalam pembuatan tempe. Next, yaitu di bawah ini yang merupakan salah satu bentuk simbiosis jamur, yaitu kira-kira apa ya? Apa miselium? Coba kita jawab. Oh tidak, ternyata salah ya. Ternyata bukan miselium. Jadi, apa teman-teman? Coba kita jawab lagi. Nah, mycorrhiza ini adalah bentuk hubungan simbiosis mutualisme antara fungi, ya, jamur dengan perakaran tanaman tingkat tinggi. Oke, selanjutnya adalah soal yang tidak kalah sulitnya nih, tidak kalah menegangkan. Dibacakan dulu ya. Pada reproduksi seksual, maka terdapat tahap karyogami yang menghasilkan nukleus diploid. Lalu, setiap inti diploid membelah secara meiosis, menghasilkan 4 inti haploid. Kemudian, setiap inti haploid membelah sekali dengan pembelahan mitosis. Pertanyaannya, berapakah jumlah inti haploid yang dihasilkan dari proses mitosis tersebut? Kira-kira jawabannya berapa ya? Kalau jawabannya 6, coba kita pilih. Maaf, Anda belum berhasil. Jangan menyerah, kita coba lagi ya. Coba kalau kita nomor 8. Jawabannya adalah nomor 8, terbentuk 8 inti ya. Oke, selanjutnya. Oke, kita ke kuis berikutnya. Kuis berikutnya adalah struktur tubuh dari fungi terdiri atas struktur berbentuk tabung atau menyerupai benang yang terbentuk dari pertumbuhan spora atau conidium. Struktur ini disebut dengan, kira-kira apa ya jawaban yang benar? Apa kitin? Ternyata salah. Kita coba yang lain. Miselium? Ternyata salah juga. Kalau hifa? Ya, ternyata benar. Struktur tubuh dari fungi terdiri atas hifa. Hifa ini merupakan struktur berbentuk tabung atau menyerupai benang dengan terbentuk dari pertumbuhan spora atau conidium. Sedangkan miselium adalah jalinan dari sekumpulan hifa yang berfungsi untuk menyerap nutrisi. Ya, seperti digambar di sebelah kanan. Ya, kita ke kuis berikutnya. Pada jamur Penicillium dan Aspergillus, mereka memiliki askokat berbentuk bulat tertutup
disebut apakah jenis Ascocarp dengan ciri tersebut? Ya, kita coba jawab Veritasium. Ternyata salah. Questosium. Ya, ternyata benar. Ascocarp berbentuk bulat tertutup disebut sebagai Questosium. Jadi bisa dilihat di bawah beberapa jenis-jenis Ascocarp, ada Naked Husky, Questosium, Veritasium, dan Apothecium. Yang berbentuk bulat tertutup adalah Questosium. Ya, soal berikutnya yaitu berikut merupakan ciri dari kelompok Ascomycota kecuali. Karena ada kecuali, artinya mana di antara pilihan berikut yang bukan merupakan ciri dari Ascomycota. Oke, pertama, apa Ascomycota tidak uniseluler dan multiseluler? Kata salah. Ascomycota bersifat uniseluler dan multiseluler. Kemudian, apa Ascomycota tidak semua spesies mengandungkan? Ya, ternyata benar. Jawaban yang benar adalah semua spesiesnya menguntungkan. Ini salah, ini bukan merupakan ciri dari kelompok Ascomycota. Karena tidak semua jamur Ascomycota bersifat menguntungkan. Beberapa dapat menyebabkan dampak yang buruk bagi kesehatan. Contohnya adalah Aspergillus fumigatus yang dapat menyebabkan infeksi pada pernapasan. Kita ke soal berikutnya. Ya, berikutnya adalah tentang Amanita muscaria. Amanita muscaria ini merupakan salah satu jamur yang tidak dapat dikonsumsi. Dia memiliki tubuh buah berwarna merah terang dengan bintik putih. Amanita muscaria masuk ke dalam kelompok jamur. Nah, tadi ini udah ada nih di pembahasan. Kita coba, apa Amanita muscaria masuk ke Zygomycota? Oh, salah. Apa masuk ke Deuteromycota? Oh, ternyata salah juga. Kalau gitu, apa Basidiomycota? Ya, ternyata benar. Amanita muscaria masuk dalam kelompok Basidiomycota. Jamur ini memiliki warna yang bervariasi, mulai dari warna merah, merah terang, jingga, kuning, dan dengan cirinya itu bintik-bintik putih. Jamur ini terkenal sangat beracun karena dalam waktu 2-3 jam setelah menghirup jamur ini dapat menyebabkan diare, vertigo, koma, dan muntah-muntah. Ya. Ya, kita sudah membahas materi, sudah mengerjakan kuis. Berikutnya ada tugas. Apa tugasnya? Tugasnya adalah membuat infografis mengenai peran panjai di kehidupan. Tugas ini membantu kita untuk memahami lebih jauh materi yang kita pelajari hari ini. Ya, telah selesai pembahasan materi mengenai panjai atau jamur hari ini. Kita juga sudah menjawab beberapa soal kuis. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat dan diingat dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.